Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya setiap hari Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Furqan ini kita adakan kajian akidah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian kitab Khud Aqidatak minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik akbar. Ada beberapa yang dimaksudkan oleh para ulama, jenis ini bagian daripada syirik akbar. Di antaranya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijabarkan di soal yang ke-8 di dalam kitab ini, al-tajuzu al-isti'anatu bi ghairillah. Pertanyaan ditanyakan, apakah boleh beristi'anah dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi isti'anah dengan istighosah itu berbeda. Istighosah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu meminta pertolongan setelah terjadinya bala atau musibah. Sedangkan isti'anah meminta pertolongan sebelum datang bala dan musibah. Ya, makanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bentuk isti'anah kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari bala dan musibah. Oleh karenanya, ya, isti'anah, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak diperbolehkan. Kata beliau, la tazus, maka minta tolong kepada selain Allah tidak diperbolehkan. Sebutkan dalilnya dari Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas sekali, ya. Kepadamulah kami meminta, kepadamulah kami beribadah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fa'aslillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada gulam Abdullah ibni Abbas, masih kecil. Kata Nabi SAW, idza sa'alta faslillah. Kalau engkau mau minta, maka mintalah kepada Allah. Maka hendaknya kita ajarkan anak-anak kita itu agar terbiasa. Jika sesuatu dia minta tolong,
atau minta sesuatu, mintalah kepada Allah lebih dahulu. Mungkin anak-anak, bapak-bapak, anak ikhwani fiddin sering meminta sesuatu kepada Anda. Minta dibelikan sepeda atau minta dibelikan yang lainnya. Maka bilanglah kepada anak Anda, mintalah dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak demikian supaya artinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengajarkan akidah yang benar kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita minta dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang ke-9 termasuk jenis daripada kesyirikan, al-nasta'inu bil ahya. Apakah kita bisa atau dibolehkan minta tolong kepada orang yang masih hidup? Jawaban beliau, na'am, bima yaqdiruna alaih. Dibolehkan kita minta tolong kepada orang yang masih hidup apabila dia mampu untuk menolong kita. Misalnya menolong untuk mengangkat barang, menolong untuk mengantar, menolong untuk sebagainya dan lain-lain. Yang orang itu mampu menolong kita, maka itu dibolehkan dalam syariat. Jadi minta tolong kepada orang yang hidup bukan syirik. Tidak cocok dikiaskan minta tolong kepada Allah. Kalau kita minta tolong kepada orang hidup, kok boleh? Minta tolong kepada selain Allah, kok tak boleh? Minta tolong kepada orang yang hidup kan makhluk juga. Minta tolong kepada orang yang hidup, yang kita yakini dia itu mampu untuk menolong kita, maka diperbolehkan dalam syariat. Allah berfirman, dalilnya minta tolong kepada orang yang hidup, yang orang itu mampu menolong kita, dalam suratul Maidah, ta'awanu ala birri wat taqwa. Ta'awanu, bertolong-tolonglah kalian di atas kebaikan, wat taqwa, tolong menolonglah kamu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil, termasuk dalil yang dibolehkan kita untuk berorganisasi, bermuasasah, mendirikan yayasan. Dasarnya ini, ya, minta tolong menolong dalam kebajikan, kemudian di dalam ketakwaan, ya. Dasarnya ini. Hanya saja tidak boleh kita membangun al-wala wal bara, kebencian dan permusuhan di atas organisasi ataupun yayasan. Yayasan itu hanya dijadikan sebagai alat ta'awun ala birri wa taqwa. Enggak boleh kita bangun di atasnya permusuhan dan kebencian. Kalau bukan orang-orang kita benci. Kalau dia enggak menolong yayasan kita tak temani, kita tak loyal, tak boleh. Dia hanya sebagai alat. Namun ada sebagian ikhwan-ikhwan yang berlebihan menganggap yayasan itu bid'ah. Ini perkara yang baru, tidak pernah diucapkan oleh para ulama-ulama kibar seperti Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama-ulama besar, ya, ahli-ahli ilmu, enggak pernah membahas, karena ini perkara-perkara yang asasnya itu perkara-perkara duniawiyah, ya. Maka ikhwani fiddin, jangan kita melampaui batas mendahului para ulama dalam bertindak.
selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita menolong saudara kita. Selama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi minta tolong kepada selain Allah yang kita yakini selain Allah itu tidak mampu untuk menolong kita, maka itu bagian daripada bentuk syirkul akbar. Pelakunya jatuh kepada syirik besar. Soalan yang ke-10, al yajuzu an-nazru li ghairillah. Apakah boleh kita bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini nazar ini perkara yang asalnya hukumnya makruh. Ada ulama yang mengharamkan sebagian hukum asalnya. Tapi jika sudah dinazarkan, memenuhi nazar itu termasuk perkara yang wajib dan Allah Subhanahu wa taala golongkan dia sebagai bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna binazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiro." Kata Allah Subhanahu wa taala, penuhilah nazar-nazar kalian. Sebelum nanti di yaumil kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan azab merata ya di seluruh di mana-mana nanti di yaumil kiamat. Jadi sebelum Allah azab penuhi nazar-nazar kita. Jadi kalau sudah bernazar, hukum asalnya nazar itu makruh. Kenapa makruh? Karena kata Nabi SAW, tidaklah nazar itu muncul melainkan dari orang yang bahil. Ada orang-orang yang mau dia berkorban karena Allah berikan kebaikan. Kalau saya sembuh, maka saya nazarkan memberikan makan 100 orang anak yatim. Ya, artinya kalau Allah tak kasih dia sembuh, dia tidak mau bersedekah, tidak mau dia berikan makan kepada anak yatim. Ini lahir daripada orang-orang yang bahil. Dan nazar ini tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan hukum asalnya nazar itu makruh. Namun ketika diazamkan bernazar, maka dia wajib melakukan nazar tersebut dan Allah Subhanahu wa taala berikan nilai ibadah pahala kepadanya tadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nazar ini hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak jenis-jenis nazar yang nazar itu diserahkan kepada selain Allah. Contoh, kalau anak saya lahir dengan selamat, maka saya akan potong kambing di kuburan Syekh Fulan. Dia bernazar dengan nazar yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan. Dia bernazar di kuburan Syekh Fulan. Dia bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita bernazar kecuali niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya, Rabbi inni nazartu laka fid batni muharrara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar yakni untukmu fi batni muharrara, ya, di dalam perutku, apa yang ada dalam perutku tadi, yakni janin, ya, bernazar, dinazarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan oleh Imam Bukhari, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyusiyahu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka kerjakanlah, patuhilah. Misalnya antum bernazar, kalau saya sehat, saya akan sholat 5 waktu di masjid. Itu termasuk bentuk nazar yang wajib antum penuhi, dan itu bahagian daripada taat kepada Allah SWT. Kalau saya diberikan kelapangan rezeki, saya akan puasa Senin Kamis. Itu wajib bagi antum untuk memenuhi, yakni ketaatan. Penuhilah nazar-nazar yang berbentuk ketaatan. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepadaku, ya, maka janganlah penuhi nazar tersebut. Misalnya antum bernazar buat maksiat, kalau saya diberikan rezeki oleh Allah, maka saya akan potong kambing si fulan. Bukan kambing dia, tapi kambing orang lain dipotongnya, ya kan? Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk maksiat, jangan dipenuhi ini. Bentuk-bentuk maksiat.
Mau nazar kok pakai kambing orang, dicuri dulu, ya kan? Ini tak boleh, ya. Kalau saya berhasil, ya, saya akan rampok, berbuat maksiat sejadi-jadinya. Kalau saya sehat, saya akan ke diskotik tiap malam. Tak boleh. Ya, kata Nabi SAW, batalkan nazar-nazar mengandung maksiat. Makanya banyak orang-orang tua kita kadang-kadang nazarnya mengandung maksiat, bahkan mengandung kesyirikan. Ya. Nak, saya pernah bernazar dulu. Kalau kamu berhasil lulus ujian, tamat sekolahnya, saya bernazar, saya akan pergi berziarah ke kuburan Syekh Abdul Raub. Ya kan? Jauh kali nazar. Ya kan? Itu tak boleh lah dipenuhi seperti itu. Bernazar kepada orang soleh tak ada larangan. Cuman tidak boleh la tusafir, melakukan safar kecuali hanya kepada 3 masjid. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya. Jadi kalau safar ke tempat tertentu, apalagi melakukan ziarah, bersafar untuk khusus berziarah, maka ini termasuk hal yang dimakruhkan atau bahkan dilarang oleh para ulama. Ayat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Soalan yang ke-11, hal yajuzu az-zabhu li ghairillah. Ini termasuk juga syirkul akbar, menyembelih untuk selain Allah. Ya, tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya 100 ekor, 99 antum sembelih niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, 1 ekornya antum niatkan bukan selain Allah, maka satu ekor tadi membatalkan 99 yang antum sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun antum menyembelih 1 ekor untuk selain Allah, semuanya jadi batal. Karena antum melakukan syirkul akbar, syirik besar. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli. Jadi li-nya ini dibaca pendek. Ya, dibaca pendek. Jadi pernah saya setorkan hafalan saya dengan seorang syekh, memang mungkin ya di Madinah tadi. Memang bisa qiraah 10, bisa mahir kan. Masih muda usianya. Paling pun ada umur 30. Tapi luar biasa. Waktu saya setorkan surah Al-Kautsar dari An-Nas, saya setorkan ke atas. Jadi saat itu saya baca fasholli li rabbika wanhar. Fasholli. Jadi agak panjang ya alamnya itu, fasholli. Maka kata Syekh itu, ya Aba Zubair, jangan dipanjangkan. Jadi saya ulang lagi, fasholli sampai 2 kali. Akhirnya Syekh itu marah. Ana sudah katakan kepada antum, aku lukada yakni enggak boleh dipanjangkan. Kenapa antum baca panjang? Marah betul. Kenapa ikhwan fiddin? Karena ini fi'il amar. Enggak boleh ada ya. Fasholli, salatlah li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Jangan dipanjang. Sekarang banyak orang-orang memanjangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak boleh itu sholli itu dipanjangkan. Ya. Allahumma sholli itu dibaca pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini kita sedang dalam keadaan bentar lagi atau sekarang kita sedang berada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Ya. Sebentar lagi, 15 hari lagi atau sekitar berapa hari lagi masuk, yakni 1 Zulhijjah. Ya. Kalau enggak salah saya tanggal 30 Juni itu sudah masuk 1 Zulhijjah itu. Bagi orang yang berniat kurban untuk tidak memotong kukunya, memotong rambutnya. Jadi dia mau pangkas sebelum tanggal 30 tadi. Dia potong kukunya, dia bersihkan sebagainya sehingga dia tidak kena larangan tadi. Jadi kurban itu termasuk ibadah yang tahunan. Dia bukan ibadah seumur hidup, ikhwan. Bukan berarti udah berkurban tuh seumur hidup. Pokoknya saya udah pernah kurban, Pak Ustaz. Kurban itu
Dia amalan tahunan. Jadi ketika kita seminggu sebelum masuk bulan Zulhijjah tadi, atau tanggal 1 Zulhijjah, pokoknya seminggu sebelum 10 apa tadi, atau seminggu, atau 1 hari, atau 3 hari sebelum 10 Zulhijjah, atau habis bulan 10 Zulhijjah ada rezeki, masih ada tanggal 11, 12, 13. Kalau kita ada rezeki, ada uang, kebutuhan kita sudah cukup untuk beberapa hari ke depan, maka sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan kita untuk berkurban. Tapi kalau seandainya kita tidak mau berkurban, apa kata Nabi SAW? Man kana lahu syi'atun, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, wala yudhai, dan dia tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka jangan dekat-dekat dia dengan musala kami. Jadi hitungannya itu sebelum habis waktu kurban tuh antum tiba-tiba dapat rezeki dari kampung, top, kebutuhan cukup, masuk rezeki 2 juta, kurbanlah. Sunnah muakkadah antum dapat kelapangan tuh, ya kan? Kurbanlah. Kalau antum tak mau kurban, antum kena ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yuqarribanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musala kami. Antum punya kemampuan tapi enggak mau berkurban. Ya, sebagian para ulama mazhab Hanafi, Malik dan sebagainya, Hanafi enggak salah sana, itu mengatakan wajib kurban tadi, hukumnya wajib jika punya kelapangan. Ya, karena Nabi SAW enggak pernah meninggalkan seumur hidupnya ibadah kurban. Antum boleh cek kapan Nabi SAW tinggalkan ibadah kurban, enggak pernah. Setiap tahun Nabi berkurban dengan kibas, dengan apa Nabi berkurban, enggak pernah Nabi drop, berhenti untuk berkurban tadi. Dan kurban ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW saja, tapi kurban ini syariatnya para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Syariatnya Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ada syariatnya. Maka kalau antum bisa berkurban, berkurbanlah. Jadi fasolli ini hubungan kita dengan Allah, sedangkan wanhar ini hubungan kita muamalat dengan sesama kita. Kalau mungkin antum nggak bisa ngasih dia tiap bulan, minimal antum kasih teman dan karib kerabat antum dan kaum duafa setahun sekali. Antum kasih. Setahun sekali antum kasih. Ya. Ada orang mengumpulkan 5.000 satu hari ya. Satu bulan mungkin dia dapat satu hari 10.000 atau 5.000. Jadi setahun itu, satu bulan 80.000 ya. Berarti 8.000 ya. Satu hari 8.000 ya. 8 kali 30 udah lebih ya. Nah, rokok berapa harga rokok? Saya pernah nengok, saya bukan merokok. Alhamdulillah saya sejak kecil nggak pernah merokok. Saya tengok di supermarket itu rokok yang paling mahal itu saya tengok harganya sampai 36.000. Itu satu hari satu bungkus ya kan. Tapi berkurban kita tak sanggup. Betul tidak? Ya kan? Kurban kita tak sanggup. Berdosa antum. Allah akan pertanggungjawaban uang rokok antum tuh. Antum tiap hari beli rokok. Nah, tapi kurban enggak. Allah minta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Masih ada yang merokok di sini? Mudah-mudahan enggak ada lagi ya. Sahih? Nah. Baik. Jadi jangan sampai kita enggak berkurban. Allah Subhanahu wa taala berikan kita apa? Nikmat yang besar. Kurbanlah. Dan berkurban itu tidak boleh kepada selain Allah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. La'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah laknat. Orang yang sembelih selain Allah Subhanahu wa taala, Allah laknat. Dia sembelih untuk bukan untuk Allah, untuk tempat keramat, untuk kuburan si fulan, untuk si alan, untuk macam-macam. Maka Allah akan melaknatnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, soalan yang ke-12. Al-natufu bil kubur litaqarrubu biha. Apakah boleh kita tawaf di kubur untuk mendekatkan diri kita ya dengannya? Tawaf di kubur
Di kubur Nabi pun kita nggak boleh tawaf. Kubur Nabi Hud katanya ada di negeri Yaman, Hadramaut. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan kepada kita ada bekas-bekas tempat kuburan para nabi. Tidak ada. Ya. Maka kuburan nabi itu benar atau tidak di Hadramaut itu, kuburan Nabi Hud itu? Wallahu alam, itu benar atau tidak itu kuburan tadi kita tidak mengetahui kesohiannya, riwayat dan nukilannya tadi. Tapi kita tidak boleh tawaf hatta di kuburan para nabi. Ya. La natufu illa bi Ka'bah. Kita tidak boleh tawaf kecuali di Ka'bah. Nah, kita tawaf di Ka'bah. Ya. Allah berfirman, liyatawu bil baitil atiq. Liyatawifu ya bi baitil atiq, bil baitil atiq. Maka bertawaflah kalian di rumah yang lama, Baitul Atiq, Ka'bah. Ka'bah itu rumah lama. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman sekarang, itu rumah yang lama, Baitul Atiq. Zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW itu begitu lamanya jaraknya, ya. Maka kita disuruh tawaf, ya. Kita disuruh tawaf itu di Ka'bah saja. Ya, kalau misalnya orang yang melaksanakan umroh atau haji tawaf di finitur Ka'bah, ece-ecean di Ka'bah itu sebagai bentuk latihan saja. Tapi kalau niatnya betul-betul ibadah tak boleh. Ya. Tak boleh. Untuk mendekatkan diri kepada Allah saja tak boleh. Begitu juga hadis dalam riwayat Imam Majah, ma tafa bil baiti sab'an wa shalla rakaitin wa shalla raka'ataini kana ka'atikin raqabah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tawaf 7 kali di Ka'bah, wa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Ya. Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan dalam Sahih al-Mufrad di musalla Taqwa At-Tasdi, kita buka nih Sahih al-Mufrad. Kalau antum bisa datang. Karena itu hadis-hadis tentang masalah adab dan akhlak. Kita perlu memperbaiki akhlak kita, adab kita. Karena salah satu kemunduran Islam juga terletak pada akhlak dan adab. Akhlaknya mundur. Ya, sedangkan zaman semakin maju. Kalau antum bisa datang. Ya, di musalla Tasdi tadi. Jadi Ibnu Umar katakan, ya, ketika ada orang tawaf, dia gendong ibunya 7 kali, dia jumpai Abdullah bin Umar. Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? La, bijabhatin wahidah, walaupun dengan salai napas. Kemudian Umar mengatakan, kata Nabi SAW, barang siapa yang tawaf 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat di depan, di belakangnya makam Ibrahim, maka Allah akan hapuskan dosa dia yang akan datang. Ya, ini keutamaan. Antum bisa sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau lagi jamaah, lagi rame, mungkin antum sholatnya di sab masjid. Tapi kalau enggak, kadang-kadang di depan kita bisa kita sholat. Nanti ada polisi yang jaga sebentar gitu, sampai antum selesai sholat. Tapi kalau misalnya padat kali, mundur ke belakang, karena terlalu banyak jamaah, polisi nggak bisa melindungi antum. Mundur ke saf, dan itu dihitung juga masih sholat di depan makam Ibrahim. Makam itu bukan berarti kuburan, tempat pijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dikerengkeng kayak emas gitu? Karena tempat pijak itu sampai sekarang ada bekasnya. Dulu belum dikerengkeng itu. Kenapa dikerengkeng? Karena orang-orang mengambil berkah dari tapak Ibrahim tadi. Diambil, diusap, hampir hilang tuh jejak kaki Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, hampir hilang.
Maka pemerintah Saudi takut itu situs sejarah. Kalau terus dibiarkan tidak dikerengkeng itu, diusap oleh jamaah, diambil berkahnya, diambil berkahnya, takut hilang jejak tapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dilindungilah. Ini membantah orang-orang yang menuduh Saudi Arabia itu, pemerintah Saudi Arabia itu menghapuskan situs-situs sejarah. Ini buktinya mereka menjaga situs-situs sejarah para nabi dan para rasul yang ada di Mekah dan Madinah. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, termasuk syirik akbar tawaf di selain Ka'bah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga syirik akbar, jenis syirik akbar yang lainnya adalah sihir. Sihir ini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ada dua. Ada sihir takhayali, sihir khayalan, antum dikhayalkan. Ada sihir hakiki. Orang itu betul-betul disihir dengan buhul-buhul, dengan jampi-jampi, dia sakit, dia terkena penyakit, dia sakit, dia kesurupan. Itu sihir-sihir yang memang hakiki. Tapi ada sihir takhayali. Sihir takhayali ini antum dibuat pikiran antum itu berimajinasi. Salah satu sihir takhayali itu, pernahkah antum lihat orang menarik pesawat dengan pakai apa? Pakai gigi, pakai apa? Itu termasuk sihir takhayali. Antum sedang diimajinasi. Begitulah, ya. Dan sihir takhayali itu yang dipraktekkan, kata para ulama. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan dalam kitab syarah beliau tentang Qaidah Arba'ah, itu ditampilkan sihir takhayali itu oleh tukang sihirnya Firaun. Makanya ketika dilemparkan tongkat berubah jadi ular, ular-ularnya tukang sihir tadi berubah jadi tali-tali yang sangat besar. Tapi kita ngelihatnya seperti ular biasa. Ketika dilemparkan tongkat tadi berubah jadi ular, ular-ular yang tadi punya tukang sihir berubah menjadi tali-tali yang amat besar. Itulah Al-Quran. Jadi sihir takhayali itu sihir imajinasi mata kita tadi, ya. Dan sihir ini termasuk kekufuran. Mempelajarinya saja antum sihir, antum berbuat kufur, apalagi mengamalkannya. Ya. Disebutkan dalam firman Allah, walakinasyayatin kafaru yu'allimun nasa sihir. Sesungguhnya setan-setanlah mereka itu telah kafir. Mereka mengajarkan manusia itu sihir. Jadi Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Ini fitnah kepada Nabi Sulaiman. Yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan, ya, sebagai fitnah atas manusia Allah berikan tadi. Yu'allimunan nasa sihir. Mereka lah yang mengajarkan sihir kepada manusia tadi. Jadi kita jangan belajar sihir apalagi mengamalkannya, ya. Dan demikian juga sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi, ijtanabu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang membinasakan. Termasuk salah satunya adalah sihir. Jadi sihir itu membinasakan, ikhwani fiddin, ya. Membinasakan orang yang mempelajarinya, orang yang mengamalkannya binasa, ya. Maka kitab Mujarabat itu dipastikan itu kitab sihir. Nah, itu Mujarabat itu. Kitab Samsul Ma'arif, pernah dengar? Samsul Ma'arif, Mujarabat, itu kitab sihir, ya. Banyak kitab-kitab sihir tadi. Tak bolehlah kita amalkan. Ajimat, ain ditulis, ain terbalik, ayat kursi, alif, ya kan? Tak paham. Pernah lihat kitab Mujarabat enggak? Ya? Pernah ya? Alif, segitiga, apa, enggak paham kita. Itu termasuk kitab ya sihir. Kemudian soalan yang ke-14,
hal nusaddiqu al-arab wal kahin fi ilmi ghaib. Apakah boleh kita membenarkan tukang ramal, dukun dalam masalah ilmu gaib? Ya. Jadi perkara-perkara gaib itu tidak boleh kita benarkan. Banyak ramalan-ramalan. Para dukun, para kahin itu meramal-ramal. Kita tak boleh benarkan. La nusaddiquhuma, maka tak boleh kita benarkan. Antum datang saja kepada dukun, antum tanya tentang perihal antum, kapan saya dapat jodoh, kapan saya dapat pekerjaan. Walaupun antum tidak benarkan, solat antum tidak diterima oleh Allah 40 hari. Antum melakukan solat besar, melakukan dosa besar. Kalau antum mempercayai, antum masuk syirik akbar. Dia datang tapi nggak percaya, itu aja udah dosa besar. Kalau datang apa yang dikatakannya antum percayai, antum jatuh kepada syirik besar. Kalau datang tidak mempercayai, antum jatuh kepada dosa besar. Bedakan ya. Datang percaya, syirik besar. Datang enggak percaya, dosa besar. Ya. Jadi enggak ada yang benar itu. Kadang-kadang masuk kepada orang itu jin. Maka jin itu menjawab pertanyaan antum. Ya. Kalau enggak salah saya Syekh Albani pernah mendatangi seorang dukun yang ternama. Jadi dukun itu katanya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah. Maka Syekh Albani mendatangi dukun tadi. Kalau mendatangi untuk membongkar kebatinannya boleh. Ya. Maka Syekh Albani datang kepada dukun tadi. Dukun tadi bilang, "Apa yang kau tanyakan?" "Aku ingin menanyakan tentang perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kau memang benar seorang yang ahli, maka jawab pertanyaanku." Ternyata dukun tadi, jin tadi tak bisa menjawab pertanyaan Syekh Albani. Antum boleh datang aja. Kalau ada orang ngaku-ngaku datang, tanyakan yang katanya dia tahu. Ditanyakan oleh Syekh Albani tentang ilmu hadis. Lepas itu tak bisa jawab jinnya tadi. Bubar. Sejak itu bubarlah dukun tadi. Demikian tu boleh antum datangi dukun tapi untuk membatalkan, ya, menghancurkan sihirnya, itu boleh. Ya, tapi kalau datang untuk nanya, tidak boleh antum. Datang untuk membasmi, menggagalkan, itu dibolehkan. Ya, tapi biasanya orang-orang seperti itu dia bilang, "Tolong yang punya ilmu jangan ganggu saya cuma cari makan di sini ya." Ya kan? Jangan baca ayat kursi ya kan. Jangan baca ayat apa ya kan. Ya, saya pernah nengok itu. Jadi pernah saya masa SMA dulu, saya aturlah kawan saya, satu di utara, satu selatan, satu barat, kita baca ayat kursi rame-rame. Langsung dia sedang atraksi itu langsung bilang, "Nampaknya ada yang ganggu saya. Tolonglah, jangan ganggu saya datang dari jauh untuk cari makan," katanya. "Ulanglah kami." Ya kan? Ulanglah kami, ya kan? Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, itu kalau dibaca kursi itu pengaruhnya luar biasa ketika dia mengatraksikan akrobat-akrobatnya tadi. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, di dalam surat dalam hadis Nabi SAW dalam Al-Quran surat Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui tentang apa-apa yang di langit dan di bumi, perkara gaib ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini saya mungkin bisa saya sampaikan. Ini waktu sudah mepet. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan nih jenis-jenis syirik akbar ini. Di pertemuan akan datang baru kita bahas masalah syirik kecil. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada ikhwan-ikhwan yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Ya, silakan Pak. Ini Pak, saya nggak tahu termasuk dalam syirik apa. Cuma kadang dulu pernah waktu di
Oh iya ya. Jadi ya, jadi memang secara ilmiahnya binatang-binatang tuh enggan dengan garam. Jadi kalau misalnya taruh garam niatnya supaya nggak masuk binatang, itu bukan bagian daripada kesyirikan. Karena memang garam tuh memang punya pengaruh untuk mengusir apa binatang-binatang liar atau misalnya sama seperti gajah. Gajah kalau pasang api nggak mau masuk dia. Pasang api, udah pasang api pinggir kanan api obor itu gajah nggak mau masuk. Nah, itu sebagai yang demikian tadi sebab akibat yang jelas ilmiahnya tadi, maka itu bukan masuk bagian daripada kesyirikan. Misalnya supaya nggak kena hujan pakai payung. Supaya seperti itu itu dia ada masalah. Ya berlindung, sedia payung sebelum hujan. Itu perkara-perkara yang mubahah, perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat. Bukan berarti itu termasuk kesyirikan. Jadi ketika kita di hutan, kita pasang api, nyala api, karena nanti datang gajah. Kalau nggak dipasang api tadi, karena gajah itu takut dengan obor, takut. Nah, sebatas itu saja. Sebagai untuk melindungi sebab akibatnya jelas, maka itu tidak bagian daripada kesyirikan. Wallahu taala alam. Naam, ada lain? Baik. Jika tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ustaz dan guru LC yang memberikan tausiah kepada